Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Indriani dengan NIM 20101095021. Saat ini saya berada di semester 6 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di PT Duta Sugar Internasional dengan judul Proses Produksi dan Analisa Material in Proses Gula Rafinasi. Di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu tinjauan perusahaan, yang kedua proses produksi, yang ketiga tugas khusus, dan yang terakhir hasil dan pembahasan dari analisa. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan memperkenalkan tentang PT Duta Sugar Internasional secara singkat. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT Duta Sugar Internasional diakuisisi sepenuhnya oleh Wilmar Group. Wilmar berhasil melakukan pembelian senilai 105 juta US dollar untuk 100% saham PT DSI. Sebelumnya, Wilmar telah melalui ekspansinya dalam dunia bisnis gula pada tahun 2010 melalui akuisisi Sugrogen Limited dan PT Jawa Manis Rafinasi. Sugrogen Limited yang berbasis di Australia merupakan salah satu perusahaan gula terbesar di dunia, dan PT Jawa Manis Rafinasi yang merupakan kilang gula terkemuka di Indonesia. Selain memproduksi gula untuk konsumsi industri, Wilmar juga memproduksi etanol dan pupuk dari produk samping operasi penggilingan tebunya. PT Duta Sugar Internasional merupakan suatu industri pemroses dan produksi gula kristal rafinasi dengan kualitas paling tinggi untuk konsumsi industri. Industri gula rafinasi ini terletak di Jalan Raya Bojonegara Salira, Desa Argawana, Kecamatan Pulau Ancem, Kelurahan Pulau Ampel, Serang, Banten. Pabrik gula tersebut memiliki luas mencapai 30 hektar. PT Duta Sugar Internasional memiliki kapasitas produksi gula kristal rafinasi mencapai 1.000 ton gula kristal rafinasi per hari. Untuk meningkatkan produktivitas, PT Duta Sugar Internasional berencana untuk memperbesar kapasitasnya hingga mencapai 1.500 ton gula kristal rafinasi per hari. Untuk proses gula kristal rafinasi ini telah dilengkapi dengan peralatan modern yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, di sini ada logo dari PT Duta Sugar Internasional. Selanjutnya yaitu proses produksi dari proses gula kristal rafinasi. Dalam proses gula rafinasi di PT Duta Sugar Internasional ini terdapat 5 proses, yaitu 1. Proses afinasi dengan tujuan untuk menghilangkan impurity pada permukaan raw sugar. Yang kedua ada proses karbonatasi, yaitu dengan penambahan kapur. Yang ketiga ada proses filtrasi untuk mendapatkan sweet water. Yang keempat ada proses dekolorisasi, yaitu untuk penghilangan warna. Yang kelima ada proses evaporasi, yaitu untuk mengurangi kadar air. Nah, di sini ada diagram proses produksi dari PT Duta Sugar Internasional. Pertama yaitu raw sugarnya, kita menggunakan bahan baku raw sugar. Raw sugar ini diimpor dari negara Thailand, Brazil, India. Nah, raw sugar yang ada di gudang kemudian kita konveyor ke magma mixer. Nah, di magma mixer ini dia dicuci oleh molasis. Kemudian dari magma mixer masuk ke proses afinasi, di mana proses afinasi ini menggunakan alat yang namanya TSK. Kita sebutnya di sana TSK. Nah, dalam proses afinasi ini kita berguna untuk melelehkan si raw sugar ini. Nah, di sini kan ada melter. Nah, melter ini berfungsi untuk melelehkan raw sugar. Hasil dari proses afinasi itu kita sebut dengan raw liquor. Raw liquor ini nanti kita tampung di tangki. Setelah itu kita masuk ke proses karbonatasi. Nah, di mana karbonatasi ini terjadi percampuran antara raw liquor dan juga milk lime atau susu kapur. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk memutihkan. Nah, di sini juga sebenarnya diinjek juga CO2. Nah, CO2 ini untuk menyeimbangkan pH. Nah, jadi di dalam tangki karbonatasi ini terjadi reaksi antara susu kapur, CO2, dan juga raw liquor. Nah, karbonatasi di PT Duta Sugar Internasional ini terdapat 2. Ada karbonatasi 1 dan juga karbonatasi 2. Selanjutnya yaitu ke proses filtrasi.
Dimana proses filtrasi ini kita menggunakan alat yang namanya rotary filter press. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk memfilter kapur dari materialnya. Nah, kan tadi karena sudah tercampur di karbonatasi, maka kita akan filtrasi lagi. Output dari rotary filter press ini ada dua, yaitu ada liquor dan juga sludge-nya. Nah, liquornya disebut sebagai filtrat 2 yang akan diproses lagi ke proses dekolorisasi. Kemudian sludge-nya ini juga akan diproses. Nah, proses sludge-nya ini menggunakan filter press, di mana di filter press tersebut akan menghasilkan sweet water yang kemudian akan digunakan di melter yang pertama tadi. Sedangkan ampasnya kita sebut blontong, yaitu untuk dijual. Filtrat 2 hasil dari rotary filter press kemudian masuk ke ion exchange resin. Nah, di mana di ion exchange resin ini terjadi proses dekolorisasi, yaitu untuk menghilangkan zat warna dengan menggunakan resin. Jadi di dalam ion exchange ini terdapat resin. Kemudian output dari ion exchange kita sebut sebagai fine liquor. Fine liquor ini kemudian dialirkan ke evaporator. Nah, di evaporator ini terjadi proses evaporasi, yaitu untuk mengentalkan si fine liquor ini atau menguapkan air yang berada di fine liquor. Setelah proses evaporasi, kemudian output dari evaporator kita sebut sebagai thick liquor. Nah, di mana thick liquor ini visualnya sudah lebih kental daripada fine liquor. Nah, kemudian thick liquor masuk ke vacuum pen. Di sini nama alatnya adalah vacuum pen. Nah, apa sih yang terjadi di vacuum pen? Vacuum pen ini terjadi proses boiling atau proses memasak thick liquor menjadi biskuit. Di dalam vacuum pen sendiri terjadi proses pengkristalisasi dengan diinjek fondan untuk membentuk kristal-kristal gula. Nah, pemasakan di dalam vacuum pen ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nah, kan di produksi PT Duta Sugar Internasional ini terdapat dua spek gula. Yang pertama ada gula kristal rafinasi R1 dan juga gula kristal rafinasi R2. Nah, sebenarnya yang membedakan adalah di proses pemasakannya. Gula R1 itu prosesnya full thick liquor, yaitu bahannya yang berasal dari evaporator ini. Nah, itu akan menjadi gula kristal R1. Nah, kemudian untuk R2 itu dibuat dari molasis R1. Jadi sisa ampas atau sisa ampas di R1 kemudian akan dimasak untuk menjadi gula kristal rafinasi R2. Setelah memakan waktu selama 2 jam, kemudian biskuit yang berada di vacuum pen ini dialirkan ke TSK. Nah, TSK ini biasa disebutnya centrifuge. Nah, di centrifuge ini untuk dipisahkan kristal dan cairannya. Kemudian setelah terpisah, gula kristal akan masuk ke dryer dan cooler. Nah, di sini terjadi proses pengeringan dan juga pendinginan. Nah, kemudian masuk ke vibrating screen untuk pemisahan particle size-nya. Kemudian setelah dari vibrating screen dan masuk ke bin dan juga terakhir yaitu di packing. Selanjutnya di sini ada tugas khusus saya, yaitu analisa material in proses gula rafinasi. Yang pertama yaitu ada analisa Brix. Nah, Brix itu bisa disebut juga kekentalan. Jadi di sini sampel yang digunakan yaitu ada raw liquor, sweet water, karbonator 1 dan 2, filtrat 2, fine liquor dan juga thick liquor. Analisa Brix di PT DSI itu menggunakan refraktometer. Bisa dilihat ini adalah refraktor yang digunakan di laboratorium PT Duta Sugar Internasional. Nah, prosedurnya yaitu yang pertama persiapan sampelnya dengan cara diencerkan 20 gram per 100 ml. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke inti refraktometer dan kemudian tekan start. Lalu muncul angka yang tertera pada layar refraktometer. Dan itu adalah hasil dari Brix sampel tersebut.
Yang kedua yaitu analisa CaO material. Nah, CaO itu bisa disebut sebagai analisa kesadahan. Jadi mana kita akan mengukur berapa kapur yang ada di dalam sampel tersebut. Sampel yang digunakan yaitu fine liquor dan filtrat 2. Prosedurnya yaitu menyiapkan 5 ml sampel ke dalam gelas ukur 50 ml, kemudian ditambahkan aquades atau bisa disebut juga sebagai pengenceran ya. Terus kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 2 ml larutan buffer, kemudian ditambahkan indikator EBT, dan juga kemudian langsung dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar sehingga larutan berubah menjadi biru kehijauan. Juga dicatat volume titrasinya. Yang ketiga yaitu analisa LD dan CRB. Nah, apa sih perbedaannya? LD itu lime dosage, yaitu menunjukkan jumlah pemakaian kapur cair pada proses karbonatasi. Sedangkan CRB atau carbonator degree menunjukkan hasil kerja proses karbonatasi. Untuk sampelnya sendiri yaitu hanya karbonator 1. Prosedurnya isi buret HCl 1 molar, kemudian diukur dulu break sampel tersebut menggunakan refrakto, kemudian sampel ditambahkan indikator PP 5 tetes sampai berubah menjadi warna pink, kemudian titrasi dengan HCl tersebut hingga berubah warna kembali seperti semula. Nah, ini kita sebut titrasi pertama. Nah, kemudian dilanjut lagi menambahkan indikator silen cyanol 5 tetes hingga berubah warna menjadi kehijauan. Kemudian titrasi kembali dengan HCl 1M hingga berubah menjadi warna ungu atau kita sebut sebagai titrasi kedua. Kemudian setiap proses titrasinya hasilnya dicatat. Jadi titrasi pertama hasilnya dicatat, kemudian larutan di buretnya itu tidak usah ditambahkan HCl lagi, tapi dilanjutkan saja untuk titrasi yang kedua. Yang keempat yaitu analisa pH. Untuk analisa pH, sampel yang digunakan yaitu sweet water, karbonator 1 dan 2, filtrat 2, dan juga fine liquor. Untuk prosedurnya, homogenkan dulu atau aduk terlebih dahulu sampel tersebut, kemudian bilas elektroda pH menggunakan aquades, dan celupkan elektroda ke dalam sampel hingga pH meter menunjukkan pembacaan yang tepat. Yang terakhir yaitu analisa color. Besarnya angka color menunjukkan derajat kejernihan larutan gula. Semakin kecil angka color menunjukkan larutan gula semakin jernih. Nah, pengukuran color ini dilakukan berdasarkan absorbansi oleh spektrometer pada panjang gelombang 420 nanometer. Untuk sampelnya yaitu raw liquor, sweet water, filtrat 2, dan juga fine liquor. Untuk prosedurnya menimbang 20 gram sampel, kemudian dilarutkan menggunakan 100 gram aquades. Kemudian disaring sampel tersebut menggunakan kertas saring Wetman nomor 42 dalam gelas kimia. Nah, sampel yang telah disaring dihitung dulu Brix-nya menggunakan refraktometer. Dan dicatat, lalu ukur absorbansi sampel tersebut menggunakan alat spektrofotometer pada gelombang 420 nanometer. Nah, kemudian hasil dari absorbansi dan Brix tersebut akan menghasilkan nilai color. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan dari analisa yang telah saya lakukan di laboratorium PT Duta Sugar Internasional. Berikut hasil analisa dari beberapa sampel dan beberapa analisa. Yang pertama yaitu analisa Brix untuk sampel raw liquor. Brix-nya yaitu 60,47%, sweet water 6,34%, karbonator 1 56,85%, karbonator 2 54,97%, filtrat 2 55,68%, fine liquor 59,42%, dan terakhir thick liquor 67,08%. Kemudian hasil dari analisa CaO pada sampel filtrat 2 sebesar 462 dan fine liquor sebesar 616. Kemudian analisa LD atau lime dosage pada karbonator 1 sebesar 0,53 dan analisa CRB pada karbonator 1 sebesar 95,37. Kemudian analisa pH pada sweet water
menghasilkan 7,53, karbonator 1 10,25, karbonator 2 8,65, filtrat 2 sebesar 7,23, dan fine liquor sebesar 7,04. Dan yang terakhir, hasil analisa color pada sampel raw liquor sebesar 1213,65, pada sweet water sebesar 6079,03, pada filtrat 2 sebesar 665,61, pada fine liquor sebesar 245,62, dan terakhir pada thick liquor sebesar 188,45. Hasil pengukuran pada beberapa sampel ini sudah dilakukan modern, yaitu menggunakan komputerisasi. Jadi kita hanya tinggal memasukkan data analisa saja dan yang menghitungnya yaitu komputer. Selanjutnya yaitu pembahasannya. Yang pertama, Brix. Pengujian Brix bila kurang dari standar, maka pada waktu pengkristalan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan apabila Brix-nya tinggi atau melebihi dari standar, maka pada brown liquor atau filtrat 2 membutuhkan waktu filtrasi atau penyaringan cukup lama karena cairan terlalu kental. Jadi Brix ini harus sesuai dengan standar masing-masing sampel, karena apabila mengurangi standar atau melebihkan standar, maka pada proses produksinya akan memakan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu CaO. CaO digunakan dalam bentuk susu kapur untuk proses pemurnian nira merah, yaitu pada proses defeksi. Di PT Duta Sugar Internasional mempunyai spek atau standar CaO pada filtrat 2 dan fine liquor adalah maksimal 1000 ppm. Selanjutnya yaitu LDCRB. Sistem karbonator adalah sistem klasifikasi yang menggunakan hidrolisa kapur dengan gas CO2 sebagai bahan pemurnian. Sistem ini menghasilkan kualitas gula putih dengan kadar kurang dari 100 AYU. Dan spek atau standar di PT Duta Sugar Internasional untuk LD minimal 0,5-0,8, sedangkan untuk CRB-nya yaitu minimal 85-95%. Selanjutnya yaitu pH. Standar pengujian pH di PT DSI tidak boleh kurang dari 7, karena itu bersifat asam, sedangkan gula bersifat basa. Dan jika pH-nya di atas 8,5 dinyatakan tidak normal, melewati batas standar yang sudah ditentukan. Tapi pH-nya di bawah 7,5 itu dinyatakan normal atau sudah cukup batas standar. Dan yang terakhir yaitu pembahasan color. Pengujian color bila kurang dari standar akan menghasilkan gula yang kurang bagus, sehingga harus mengulangi proses pemasakannya. Dan apabila color melebihi dari standar, maka gula yang dihasilkan akan semakin berwarna coklat dan rasanya pun semakin manis. Sekian presentasi dari saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu saya dalam proses pengerjaan kerja praktek ini, dan saya juga berterima kasih kepada PT Duta Sugar Internasional yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan kerja praktek di sana, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Wiwik selaku dosen pembimbing saya, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Budi sebagai koordinator kerja praktek, dan juga kepada teman-teman. Sekian dari saya, bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.